Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu teduh, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih malam telah berlalu, kami menikmati sepanjang hari dalam perjalanan hidup kami ditolong Tuhan. Dan dalam waktu tidur kami dijaga dengan sempurna oleh Tuhan. Terima kasih kami buka mata kami masih bisa bangun dalam ketidakmampuan untuk melihat, tapi Tuhan masih berikan kemampuan untuk mendengar, bernafas. Terima kasih Bapak Ibu, dengan segala keadaan tunanetra ataupun awas kami semua ditolong diberkati Tuhan. Bapa, hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Sampaikanlah Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan pengertian-Mu atas setiap kami, sehingga kami sungguh hari ini semua kami bukan hanya mendengarkan, tapi kami mendapatkan lawatan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dan urapilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan bagian firman Tuhan perikop renungan kita dari Amos pasal 1 ayat 13 sampai 15. Demikianlah sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba sehingga purinya dimakan habis. Diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung, dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan. Ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya. Firman Tuhan. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan bagaimana ketiga ayat dari Amos pasal 1 ini menjelaskan tentang kehidupan Bani Amon yang mendengarkan keputusan dari Tuhan, keputusan yang tidak akan dicabut kembali, keputusan yang tidak akan ditarik lagi oleh Tuhan karena dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, siapakah Bani Amon? Bapak Ibu masih mengingat? Bani Amon ini adalah keturunan dari Lot, keturunan dari keponakannya Abraham ya. Masih bersaudara, masih ada bau-baunya. Karena kan Israel ya keturunan Abraham, dan Amon ini adalah keturunan dari Lot, masih bersaudara, dan tempat tinggal mereka itu berdekatan Bapak Ibu Saudara. Berdekatan dengan bagian dari Israel, khususnya wilayah Gilead. Kalau kita memperhatikan dalam peta Alkitab kita terlihat bagaimana bertetangga ya Amon ini dengan bagian Gilead. Gilead ini daerah di seberang sungai Yordan, dan itu didiami oleh sebagian dari suku Israel. Bapak Ibu Saudara, karena mereka bertetangga, dan wilayah Gilead ini adalah daerah yang ditinggali oleh sebagian dari Manasye ya. Efraim itu suku-suku dari bagian Israel, dan pada saat Amos, pada saat setelah kerajaan pecah itu juga Gilead ini adalah bagian dari kerajaan utara, bagian dari kerajaan utara. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan itu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Amon kepada Gilead. Gilead ini daerah yang baik, daerah yang subur di seberang sungai Yordan, padang rumputnya sangat baik, maka daerah ini sering diperebutkan oleh tetangga-tetangganya Gilead, termasuk adalah Bani Amon, termasuk tetangga mereka yaitu Bani Amon yang juga sebenarnya adalah saudara mereka. Bani Amon ini ingin memperluas wilayahnya, Biasa pada masa dahulu bangsa-bangsa ingin berekspansi itu dengan berperang, menyerang penduduknya dan menguasai wilayahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Bani Amon. Mereka menyerang penduduk Gilead dengan sangat kejam tanpa belas kasihan demi menguasai wilayah Gilead.
supaya wilayah kerajaannya semakin luas, harta kekayaannya semakin bertambah. Maka dia seranglah saudaranya ini. Dia serang dengan begitu kejam. Bapak Ibu Saudara, bagaimana peperangan pada masa dulu itu dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh Damsyik ya, mengirik dengan pengirikan besi itu. Nah ini juga, tapi sudah dinubuatkan memang pada waktu Hazael itu, bagaimana juga mereka akan menyerang. Jadi kebiasaan dalam perang mereka memang pada saat itu tidak manusiawi. Bagaimana ini mereka juga akan membelah perut-perut perempuan yang sedang mengandung. Karena ingin menguasai wilayahnya, mereka bukan hanya membunuh yang laki-laki saja yang kuat berperang, tapi sampai anak-anak pun dibunuhnya semuanya. Lalu perempuan hamil dibiarkan? Oh tidak, karena dalam perempuan hamil itu akan ada bayi yang bayinya bisa lahir dan nanti akan membela wilayahnya. Kalau gitu dihabisin semua. Jadi laki-laki, perempuan, anak-anak, perempuan mengandung termasuk dengan bayi dalam perutnya sekalian dibelah, sekalian dibunuh. Supaya dia bisa berekspansi, supaya wilayahnya bisa lebih luas, supaya bisa mendapatkan harta lebih banyak. Bapak Ibu Saudara, saat ambisi bergejolak, ambisi menguasai hati, belas kasihan menjadi mati. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Inilah yang dilakukan oleh Bani Amon. Membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead. Supaya mereka bisa menguasai wilayah Gilead. Mereka begitu kejam, mereka begitu jahat demi memperluas wilayahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini dosa keserakahan ya. Saat orang serakah, itu hatinya sudah gak kenal lagi belas kasihan. Gak kenal lagi saudara. Gak kenal lagi yang namanya mengasihi. Gak lagi mengenal hatinya gak mampu, gak sanggup membunuh, menyakiti, menghabisi, gak sanggup. Gak ada itu. Orang kalau sudah serakah, dikuasai keserakahan, gak lihat lagi saudara. Otaknya gak bisa, pikirannya gak bisa lagi berpikir ini saudaraku, ini keluargaku. Ini membunuh perempuan hamil, membelah perutnya itu sangat kejam. Gak ada lagi ini tuh. Tidak sanggup memahami lagi, sudah pemikirannya udah habis itu. Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya. Di zaman yang sulit ini sekarang, banyak orang hanya demi meraih harta. Terlalu banyak berita-berita yang mengerikan. Merampok, membunuh mertuanya, mantan mertuanya, demi menguasai hartanya, mengambil hartanya. Mengerikan. Bapak Ibu Saudara, terlalu kejam dunia ini. Dan mari kita anak-anak Tuhan jaga hati. Jaga hati. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan rakus. Jangan serakah. Jangan membiarkan hati dikuasai keserakahan. Sampai akhirnya kejam. Sampai akhirnya jahat. Sampai akhirnya gak bisa lagi melihat kasih. Gak bisa lagi melihat siapa saudara. Gak bisa lagi melihat sesama rekan. Jangan sampai di pekerjaan Bapak Ibu atau saudara. Karena saudara ingin naik karirnya, naik jenjangnya. Engkau mengorbankan orang-orang di sekitarmu. Engkau tidak peduli dengan keluarganya, engkau buat fitnah, engkau buat hal yang menyakitkan, yang membuat dia bisa dipecat, padahal dia tulang punggung keluarga. Udah gak ada lagi pikiran, yang penting asal aku naik jabatan, yang penting uangku jadi tambah lebih banyak pendapatannya, yang penting aku semakin, gak punya lagi belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, bertobat ya. Tuhan mengajarkan kita, Tuhan mengingatkan kepada kita, untuk tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh keserakahan. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Mari kita terus memandang kepada Tuhan, mengarahkan kepada Tuhan. Hati kita lebih melihat kasih. Mungkin penghasilanmu tidak menjadi bertambah, tapi saat engkau hidup di dalam kesetiaan, engkau hidup mengasihi saudaramu, ada waktunya
engkau akan diangkat oleh Tuhan. Engkau dipromosikan oleh Tuhan. Jangan pakai cara curang. Jangan menghalalkan segala cara. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bertobat dari cara-cara duniawi. Kita jaga hati kita. Jangan mengikuti contoh-contoh yang ada di dunia media sosial itu. Yang tidak sesuai dengan firman. Bapak Ibu Saudara, bagaimana akhirnya? Amon ini dihajar oleh Tuhan. Amon ini dituliskan dalam bagian ini, diiringi angin badai, diiringi sorak-sorai pertempuran. Raja mereka harus pergi sebagai orang buangan, termasuk bersama pembesar-pembesarnya. Mereka ingin memperluas wilayah mereka, tapi akhirnya wilayah mereka dikuasai oleh bangsa lain. Engkau mengejar statusmu, mengejar karirmu, dan engkau mengorbankan orang lain, itu tidak akan menjadi milikmu selamanya. Itu akan hilang. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita hidup di dalam kasih. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Percaya bahwa berkat Tuhan pada waktunya akan diberikan untuk kita. Jangan menghalalkan segala cara, tapi gunakanlah cara yang benar untuk hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami hari ini. Bapa di sorga, pakailah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, menjadi teladan Tuhan. Berkatilah kami untuk mengajarkan kebenaran itu kepada generasi kami, kepada anak-anak kami, bahwa hidup ini harus mengikuti jalurnya Tuhan, bukan segala cara duniawi. Tuhan, terima kasih. Kami mau bekerja, mau beraktivitas. Tuhan berkati segala hal yang kami lakukan. Dalam berkat-Mu kami mau melangkah. Kami arahkan hati kami untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus